Rumor yang beredar akan sosok astral berwujud lelaki bertangan buntung yang berada di depan villa tak dirasakan kehadirannya oleh Rudy. Sehingga kami pun mencoba perlahan masuk ke area dalam villa. Hingga sesuatu berubah cepat. Ayo, sini. Kenapa? Kenapa sih? Diam. Entah apa yang dirasakan Rudy hingga kembali berlari ke luar area villa. Pas Rudy udah ngeliat tuh atau mengejar satu sosok jawara yang ada di dekat jalan raya. Nah di situ tuh aku merasa udah mulai gak enak juga situasinya, cukup mencekam, apalagi pas nyamperin sosok jawara itu di belakang kita tuh ada kayak tanah yang cukup terjal. Benar saja, seolah merasakan kehadiran sosok astral, Rudy pun mencoba berkomunikasi dengan sosok tersebut dengan seolah memasang kuda-kuda. Dia di sini. Saya tadi sengaja mancing dia. Pura-pura kita kayak nggak peduli sama dia. Supaya dia muncul, dan muncul akhirnya saya kejar. Ini dia sekarang di sini nih. Kayak gimana sosoknya? Santai. Harusnya dia agresif. Dia ini dulunya adalah jawara. Abang Jago nih. Dia, kamu namanya siapa? Endo. Oh, oke. Dia punya ilmu yang kuat, nah. Rawa rontek. Wah, aku pernah dengar ilmu itu. Rawa rontek itu ilmu yang lumayan gak masuk akal. Jadi kalau misalnya seorang pemilik santai, dia ini penuh dendam. Jadi rawa rontek itu kalau misalnya si pemilik ilmu rawa rontek itu dipotong, dia akan menyatu lagi. Dan dia kebal ya? Bukan kebal, dia terpotong tapi bisa nyambung lagi. Dia itu susah mati. Tapi ini makhluk yang ada di depan kamu sekarang, ini maksudnya Korin? Berarti dia udah nggak ada ya? Iya, dulunya dia adalah seorang dari suatu perguruan. Dia itu gemar belajar ilmu kesaktian tingkat tinggi. Nah, ketika dia menganut ilmu rawa rontek ini, dia ini sampai menumbalkan temannya sendiri, teman seperguruannya sendiri. Karena temannya yang lain kesal, akhirnya mereka semua menyingkirkan dia. Tangkaplah dia, kemudian dipotong di bagian tangan. Dan juga di beberapa bagian tubuh lainnya. Dia menantang saya dengan kedua pergelangan tangannya hilang, segini. Jadi dia tanpa adanya tangan, tapak. Bagian mananya sih, Ruth? Bagian? Saat ini dia dengan wujud segini putus. Jadi ini sosok buntung gitu, tanpa tangan. Betul. Dia ini dihabisin temannya karena dia ini dinilai kayak yang dia tega menumbalkan temannya sendiri untuk kepentingan menaikkan ilmunya. Dan dia menggunakan ilmunya, biasa orang seperti ini itu dia selalu punya sifat negatif. Ilmunya digunakan untuk hal yang enggak. Nyambung nih, Ruth, dengan cerita yang aku dapatkan juga dari penjaga yang menjaga villa ini tentang sosok buntung yang ada di sini. Berarti ini, Ruth. Penuturan Rudy kini menguatkan mitos yang beredar bahwa tak sedikit warga sekitar menjadi saksi eksistensi dari sosok astral yang menyerupai lelaki tanpa tangan. Kan sini yang ngegarap sini ya. Itu saya kan lagi babat tuh. Apa itu? Dilihat nggak ada. Kayak apa ya? Kayak gitu deh. Dulu sini di sini saya. Iya gitu.
memang terdengar simpang siur. Sebab sosok lelaki bertangan buntung berakar dari sebuah peristiwa yang seolah memiliki dua versi. Yang mana salah satunya mengarah kepada salah seorang warga yang dihakimi dengan cara potong tangan lantaran ketahuan mencuri oleh warga setempat. Iya, kata orang dulu, mas saya juga dengar katanya Pak Endo katanya namanya. Nggak tahu tapi itunya mah cuman Pak Endo aja katanya yang dipotong-potong tangannya, kakinya, palanya. Namun sosok astral yang ditemui Rudi merujuk pada cerita bahwa dulunya ada seorang jawara kampung yang saling bertarung hingga salah satunya harus kehilangan lengan dan meregang nyawa di tempat. Bahkan ada juga sosok tangan buntung di sana ya. Ya kan namanya zaman dulu kan ya mungkin itu dari orang-orang hebat, mungkin dia ada sesuatu atau suatu permasalahan atau kesalahan atau dendam lah berbahasanya. Hanya itu aja. Akan tetapi seolah tak menuntaskan mitos yang ada. Sosok astral yang berkomunikasi dengan Rudi memberikan sebuah teka-teki baru yang berkaitan dengan keangkeran villa yang selama ini kerap disangkut pautkan dengan sosok buntung ini. Jadi dia bilang kalau urusan di villa itu beda lagi dengan dia. Jadi dia itu hanya di sekitar sini aja. Sedangkan di villa itu ada seperti sosok lain yang juga kuat, yang lebih kuat dari dia malah. Yang tinggal di sana yang menyebabkan si villa itu angker. Yang jelas ini bukan urusan dia lagi, bukan wilayah dia lagi. Oke. Tak ingin berlama-lama, kami pun kembali menelusuri bagian dalam villa untuk menguak mengapa area villa ini angker. Meski tak ada hubungannya dengan sosok astral yang menjadi rumor masyarakat, hingga Rudi merasakan sesuatu. Di sebelah sana. Sini. Permisi. Aura di sini itu merah, Nat. Merah. Ini ada aura dendam lain di sini. Aura merah tuh maksudnya apa ya, Ruth? Di sini ada seperti kabut merah. Ini sesuatu yang penuh dendam. Kita coba panggil dia. Hei, boleh bicara sebentar? Assalamualaikum. Di dalam sini, Nat. Di mana, Ruth? Di dalam sini. Di dalam kamar ini. Awas, Nat, dia datang. Lantas apakah sosok astral yang seolah mengundang perhatian kami adalah sosok yang kerap disaksikan warga?